Sebagai orang yang suka berkompetisi, itu memberikan sensasi adrenalin dan juga bahkan kebahagiaan. Kalah, saling mengalahkan atau bahkan juga dikalahkan itu kadang-kadang kita itu berbahagia gitu dengan hal-hal seperti ini. Ya dalam permainan olahraga apapun gitu ya. Kadang-kadang kita ingin bermain gitu, mau kalah ataupun menang ya kita tetap berbahagia. Dan juga yang berikutnya secara psikologis itu adalah untuk membuktikan diri. Kompetisi ini bisa menjadi sarana untuk membuktikan diri, mengukur kemampuan diri kita, dan membuktikan nilai atau kemampuan kita di mata orang lain. Nah, apakah kompetisi ini memiliki manfaat yang baik? Tentu saja memiliki manfaat yang baik, manfaat positif begitu. Penting juga untuk diingat bahwa kompetisi yang sehat adalah yang mendorong pertumbuhan dan inovasi tanpa merugikan orang lain secara tidak etis. Nah, berikutnya menyambung dari kompetisi tadi, kita sekarang lanjut ke segmen berikutnya yaitu kebaikan. Nah, manusia harus berbuat baik karena beberapa alasan fundamental yang saling terkait mencakup dimensi etika, sosial, dan juga psikologis gitu. Ini bukan hanya tentang norma, tapi juga tentang bagaimana kita berfungsi sebagai individu dan juga masyarakat. Manusia harus berbuat baik itu karena beberapa alasan yang sangat fundamental dan juga saling terkait, mencakup ya dimensi etika, moral, sosial pun juga psikologis begitu ya. Ini bukan hanya tentang norma, tapi juga tentang bagaimana kita berfungsi sebagai individu, juga sebagai bagian dari masyarakat. Pertama, etika dan moral. Nah, sejak awal peradaban, sebagian besar budaya dan agama mengajarkan pentingnya kebaikan. Ada pemahaman bahwa berbuat baik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini seringkali didasari oleh prinsip-prinsip universal ya, seperti empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mendorong kita untuk membantu dan mengurangi penderitaan. Juga ada yang disebut sebagai keadilan. Keadilan ini adalah berbuat baik seringkali selaras dengan gagasan keadilan dan memastikan perlakuan yang setara bagi semua. Dan juga adalah tanggung jawab, ya. Ada rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan sesama dan juga lingkungan. Berbuat baik juga adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan juga berfungsi. Ketika individu berbuat baik, ini menciptakan efek domino yang positif. Efeknya apa? Membangun kepercayaan, ya kan? Menciptakan lingkungan yang positif, dan yang terakhir adalah mengurangi konflik. Meskipun ya berbuat baik ini seringkali dianggap dilakukan untuk orang lain, berbuat baik juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi individu atau seseorang yang melakukannya. Dampak positif semacam apa yang didapatkan oleh seorang individu apabila dia berbuat baik? Nah, ini meningkatkan kebahagiaan, kemudian mengurangi stres, kemudian juga meningkatkan harga diri, dan juga membangun makna hidup begitu. Nah, apabila dilihat dari kacamata yang lebih besar lagi atau skala yang lebih besar lagi, kemampuan manusia untuk berkolaborasi dan saling membantu atau berbuat baik ya adalah kunci kelangsungan hidup dan evolusi kita gitu. Tanpa berbuat baik atau tanpa kebaikan, manusia ataupun masyarakat tidak akan bisa terbentuk dan bertahan. Kemampuan untuk peduli pada sesama memungkinkan kita menghadapi tantangan besar sebagai sebuah kelompok begitu. Intinya, berbuat baik bukan hanya pilihan, tetapi juga kebutuhan fundamental yang membentuk siapa kita sebagai individu dan bagaimana kita hidup bersama sebagai masyarakat. Ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian juga masyarakat yang lebih harmonis dan dunia yang lebih baik. Kemudian berikutnya,
Apa itu etos ya? Etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sikap atau juga kepribadian atau watak, karakter, keyakinan atas sesuatu. Secara umum, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial ataupun juga individu atau bahkan masyarakat. Ini mencerminkan sistem nilai yang diyakini dan menjadi dasar perilaku. Etos dibentuk oleh berbagai macam kebiasaan, pengaruh budaya, dan juga sistem nilai yang dianut. Singkatnya, etos adalah karakteristik dasar, pandangan, atau semangat yang melekat pada individu ataupun kelompok begitu. Ya secara sederhananya itu etos adalah jiwa atau karakter dari sesuatu. Nah, etos ini biasanya terdiri dari berbagai macam atau beberapa komponen-komponen yang saling terkait. Nah, komponen apa itu? Pertama, nilai-nilai atau value, prinsip-prinsip atau standar perilaku yang dianggap penting dan berharga. Ya, maksudnya itu adalah prinsip dasar atau prinsip standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Contoh, misalkan itu kejujuran, kemudian integritas, kemudian kerja keras, semangat, kemudian keyakinan, anggapan atau pandangan yang diterima sebagai kebenaran. Kemudian sikap atau attitude ya. Ini mempengaruhi bagaimana seseorang atau individu ini bersikap ya, berperilaku terhadap dirinya sendiri, terhadap manusia lainnya atau terhadap lingkungan. Kemudian berikutnya itu adalah prinsip. Prinsip itu adalah aturan dasar atau pedoman yang dimiliki atau yang diikuti dalam tindakan atau keputusan pribadi atau kelompok masyarakat gitu. Suatu individu yang punya prinsip ya atau aturan dasar dan dia teguh dalam pedoman itu, yaitu dia memiliki sebuah prinsip. Nah, contoh etos dalam berbagai konteks itu macam-macam juga jenisnya ya. Etos itu dapat ditemukan di berbagai tingkatan. Yang paling sering kita dengar itu ya etos kerja ya, mengacu pada seperangkat nilai yang berkaitan dengan cara seseorang menyelesaikan pekerjaannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya, berkaitan juga dengan dedikasi, ketekunan, kemudian juga profesionalisme atau profesionalitas dan juga rasa tanggung jawab terhadap ya pekerjaannya itu gitu. Kemudian juga etos sebuah perusahaan atau juga organisasi. Contohnya misalkan gitu ya, perusahaan yang atau organisasi yang berorientasi pada inovasi gitu ya, pelayanan terhadap pelanggan, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, memberikan kebahagiaan terhadap pelanggan atau konsumen gitu. Itu adalah etos yang bagian atau contoh etos dari perusahaan. Sehingga perusahaan itu atau organisasi itu bisa terus bertahan itu, berkelanjutan. Kemudian juga etos budaya ya, etos budaya ataupun etos masyarakat. Nah, ini karakteristik ini, misalnya di Indonesia itu kita punya etos yang disebut etos gotong royong antar sesama warga atau masyarakat, sesama tetangga. Atau ada etos biasa dikenal di dunia barat itu individu, etos individualisme. Namanya di beberapa masyarakat barat. Kemudian juga ada etos individu. Yang terakhir nih etos individu. Itu prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup seseorang. Nah, apakah etos itu penting? Ya tentu saja penting begitu. Etos ini bisa membentuk identitas ya, identitas individu ataupun identitas kelompok masyarakat atau bahkan negara gitu. Etos ini bisa menjadi kompas atau penunjuk arah bagaimana perilaku kita atau generasi berikutnya untuk berjalan sesuai dengan etos yang telah diwarisi oleh generasi-generasi sebelumnya. Kemudian juga membangun kohesi atau menciptakan rasa persatuan dan tujuan bersama di antara anggota kelompok. Gitu. Kemudian berikutnya itu adalah membangun konsistensi. Artinya itu adalah memastikan bahwa tindakan berjalan lurus dengan nilai-nilai inti yang dibawa oleh individu ataupun masyarakat. Kemudian
Yang berikutnya itu mempengaruhi reputasi. Nah, ini yang penting nih, mempengaruhi reputasi. Etos yang kuat, etos yang positif, ini sangat-sangat dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat, sehingga reputasi kita, individu, kelompok masyarakat, kelompok sosial, ini menjadi reputasinya itu reputasi yang baik, ya. Ya, mudah-mudahan penjabaran kali ini bisa bermanfaat dan mudah difahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.